还是先不要打扫。转转。文丽，班长，门的人怎么知道我们要来？看着不像是毒蝎佣兵团的人。小人空，光老，你看见他们？天风学院的内鬼。还是先不要打扫惊蛇为好。就是啊。待得无聊，出门。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Spiritual Road of Chaos episode ke-48. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Kalau udah, seperti biasa, jika ada notifikasi di layar kaca Anda harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.我生性机敏，还是先不要。我能去哪儿？我们说了。 Scene awal ini dimana diceritakan ya guys, sang MC kita Cutian ia sudah berada di depan dekat gerbang Akademi Tianpeng. Dan menurut sang MC kita Cutian ia lebih baik jangan memukul ekor ular yang hijau yang kecil yang pasti di episode itu. Lalu tiba-tiba datanglah satu orang nona dan satu orang pemuda, yaitu si Nona Ningyu dan si Pen yang langsung datang menghampiri sang MC kita Cutian. Dan sontak mereka berdua pun langsung menanyakan kepada sang MC kita Cutian. Dan mereka menanyakan akan kemana Cutian pergi ya guys. Lalu menurut si Nona Ningyu, Cutian dia sebenarnya ingin pergi ke Taman Menghui sendirian tanpa memberitahu mereka berdua. Dan si Nona Ningyu membacot bahwasannya apakah Cutian masih menganggap mereka berdua sebagai teman atau bestie. Dan si Cutian pun tenang-tenang gitu ya guys. Tenang-tenang pokoknya. Dan tentunya dia pun masih menganggap teman kepada mereka berdua. Lalu si Pen yang mendekati Cutian bahwasannya dia akan memantau dan dikarenakan Cutian terlalu tidak menarik untuk dipandang atau dilihat. 还是先不要打扫惊蛇为好。我们一个人去梦欢乐园。就是路途凶险，我这不是担。你要去办关乎天风城村王的大事。 Namun si Cutian menindaklanjuti perkataan-perkataannya bahwasannya menurut si Cutian jalan menuju Dreamland cukuplah berbahaya, menegangkan serta membuat dagdikduk serjantung. Dan dia pun tidak akan mengkhawatirkan keselamatan orang-orang yang ingin menyeberangi Dreamland itu, ucap sang MC kita Cutian. Lalu menurut si Nona Ningyu, jikalau seperti itu Cutian harus mengatakan yang sebenar-benarnya kepada mereka berdua. Namun si Cutian juga dia langsung membacot dan kemana dia akan bisa pergi dan dia sudah merasa bosan, ucap si Cutian. Si Cutian sudah mengalami kebosanan diam di asrama Akademi Tianpeng. Dan dia sudah merasakan ingin mau keluar jalan-jalan dan menghirup udara segar di luar. 我们一个人去梦欢乐园，回来了也不说一声。班长，你也太……我能去哪儿？告诉我们吧。Namun si Nona Ningyu mencegat bahwasannya Cutian dia sudah berbohong dikarenakan menurut si Bu Guru Xiaoqing juga dia telah menceritakan semuanya kepada mereka berdua tentang perilaku Cutian. Dan menurut si Nona Ningyu pun Cutian harus melakukan hal yang penting dan terutama menjalankan misi menakjubkan guna untuk mempengaruhi kehidupan di Akademi Tianpeng. Lalu si Pen Yang pun langsung membacot bahwasannya beritahu saja mereka berdua
Dikarenakan mereka berdua ingin melakukan bagian-bagian seperti Cutian, ucap Penyang. Dan Cutian juga akhirnya mengajak mereka berdua untuk mengikuti dengan cepat. Dikarenakan ada misi-misi tertentu di area tersebut. 你骗人！小告诉我们吧。那毒蝎佣兵团，我知道了。 Sehingga mereka bertiga pun akhirnya pergi ya guys menuju salah satu tempat rahasia. Lalu singkatnya cerita mereka bertiga pun sampai ya guys di salah satu tempat. Dan itu merupakan tempat dari geng kalajengking bayaran kalajengking beracun yang menyeramkan. Lalu si Nona Ningyu menanyakan kepada Penyang dan bahwasannya maksud ucapan Penyang geng kalajengking beracun itu ada di dalam apa tidak. Lalu menurut si Cutian kepada mereka langsung membacot ya guys bahwasannya mereka berdua akan tahu kalau udah masuk dan melihatnya ke dalam. Lalu sang MC kita Cutian pun tidak lama setelah membacot itu langsung masuk dan membukakan pintu menuju ruangan tempat markas yang dianggap markas dari geng kalajengking beracun itu. 班长，嗯，你说那个我们来晚了。 楼上有人。 Lalu menurut si Penyang, dia tidak ada ciri-ciri dan tidak ada melihat orang-orang di tempat tersebut. Sehingga dia pun merasakan keanehan dan melihat ke atas serta ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Lalu menurut sang MC kita Cutian, menurutnya mereka semua sudah terlambat. Serikat Tentara Bayaran Geng Kalajengking Beracun telah mengetahui hal tersebut. Dan artinya semua orang telah dievakuasi, dibawa ke tempat yang lebih jauh dan pastinya mereka datang lebih awal dan lebih aman untuk mengamankan situasi. Lalu omong-omong dari Cutian dibantah tidak benar oleh si Nona Ningyu. Dikarenakan mungkin orang-orang dari kelompok geng kalajengking beracun mengetahui datang mereka ke tempat tersebut. Dan si Nona Ningyu langsung menanyakan apakah ada tahilalat di Akademi Tianpeng yang menjadikan sebagai mata-mata Akademi Tianpeng. 啊，这人呢？ 毒蝎佣兵团的人。 楼上有人。 Tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan dengan adanya koper dari atas genteng yang sepertinya menurut sang MC kita ada orang di atas ruangan yang akhirnya mereka semua pun akhirnya menuju ke atas ruangan tersebut. Nah guys, mohon maaf ya guys, berhubung tim belum ada subtitle Indonesia jadi Mimin sedikit kesusahan ya guys untuk membuat dan menjelaskan alur cerita. Nah, jadi di episode kali ini Mimin akan membuat 2 part ya guys. Terima kasih yang sudah subrek, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Tunggu saja ya guys part kedua di channel Lengkong Movie ini.